Hi and welcome to my vlog. Ya, kali ini gue akan membuat sebuah vlog tentang sebuah mobil, tentang berita, explanation atau perkiraan sebuah mobil yang akan masuk ke Indonesia, yaitu Suzuki Ignis. Ya, jadi gue jujur aja bikin ini itu ngikutin Autotainment. Ya, itu channel bagus banget, bisa dilihat di sana. Terus Mas Fitra juga pernah bikin kayak gini. Dan gue kepikiran bikin sesuatu yang konten yang gampang, yang bisa gue update lebih cepet. Semoga aja kalian suka. Kalau misalnya nanti yang nonton ternyata banyak dan yang like, komen juga banyak, nanti gue akan bikin episode-episode berikutnya. Kali ini kita akan membahas sebuah Suzuki Ignis. Ya, ini adalah mobil yang akan masuk ke Indonesia bentar lagi. Jadi beberapa minggu lalu Suzuki itu mengajak para marketing mereka untuk melihat 3 buah mobil yang akan diluncurkan mereka tahun ini. Yang pertama adalah Suzuki R3 Diesel, itu akan masuk di bulan Februari. Kemudian ada Suzuki Ignis yang akan masuk Maret atau April pas IMS. Dan terakhir ada Baleno yang sepertinya nggak usah kita bahas. Nah, kenapa nggak bahas Suzuki Ignis, nggak bahas Suzuki R3 Diesel? R3 Diesel menurut gue terlalu biasa ya, dalam artian itu Suzuki R3 yang dikasih mesin diesel. Meskipun mesin dieselnya terkenal bagus, karena di Chevrolet Spin itu mesinnya mirip-mirip, 1300 cc-nya sama. Mobil ini nggak akan diset sebagai LCGC seperti halnya Karimun Wagon R atau mungkin Wagon R GS yang tampangnya agak sedikit beda. Kalau Ignis, dia akan bersaing dengan Mitsubishi Mirage, Nissan March, atau Honda Brio RS, bukan yang versi setia. Tapi gue dapat info dari salah satu sales bahwa si Ignis ini akan dijual dengan harga mulai 140 jutaan. Ya 149 juta kali ya, kan biasanya kalau 140 ada 149 gitu, sebenarnya 150 cuma dikurangin gitu. Jadi kalau misalnya GL-nya 149, GX-nya 159 dan GX otomatiknya itu sekitar 169, ini jujur aja adalah mobil yang cukup menarik dengan harga 170 juta atau di bawah 180 juta, tapi dia sudah mendapatkan bentuk yang keren banget. Kenapa gue bilang keren banget? Jadi si Ignis ini berbeda sama Mirage, sama March yang benar-benar dibuat mereka harus branding dari nol gitu kan. Nah, kalau Ignis baru ini dia itu seperti apa ya? Seperti Mini Cooper atau Fiat 500 gitu. Dimana mobil lama mereka, mobil retro mereka itu dibangun kembali dengan unsur-unsur yang lebih futuristik. Nah, si Ignis ini zaman dulu itu dia ada namanya Suzuki Forte atau Suzuki Wiskit kalau di Inggris. Itu bentuknya seperti ini, dan ini adalah mobil yang dibilang car throttle itu katanya ini unicorn. Kenapa? Karena untuk sebuah coupe kecil dan masuk kategori K-car di Jepang, dia punya mesin belakang dan juga penggerak roda belakang. Bahkan karena mesinnya di belakang, bobotnya di belakang semua, di depannya dikasih counterbalance biar bobotnya seimbang antara depan dan belakang. Dan hoodnya, kalau misalnya kita buka kap mesinnya, itu nggak ada mesinnya. Ya jelas lah, isinya justru bisa naruh barang-barang. Jadi bagasinya itu ada di depan, bukan di belakang, karena belakangnya mesin dan di belakangnya itu bisa dibuka kayak gitu, keren banget. Kita ngeliat Ignis, itu dia mengambil konsep desain dari si Wiskit tadi. Mulai dari belakangnya ada fan 3 biji, depannya yang bergaris seperti itu dia ngambil dari si Wiskit. Nah, si Ignis ini, kalau secara dimensi, dia itu nggak jauh beda dengan Suzuki Splash. Kenapa? Karena kalau Splash, itu dia panjangnya 3,7 meter, lebarnya 1,68 meter, dan tingginya 1,7 meter. Nah, kalau si Ignis, ini dia mirip banget, karena panjangnya sama dengan Splash, 3,7 meter. Lebarnya lebih lebar sedikit, 1,69 meter, bukan 1,68. Dan tingginya 1,595, dalam artian hampir 1,6 meter. Dalam artian, kalau misalnya kita bandingin dengan Splash, itu dimensinya dia sama panjangnya, lebih lebar sedikit dan lebih pendek sedikit dibandingkan dengan Splash. Tapi karena dia bentuknya agak mirip-mirip crossover, dia punya ground clearance yang lebih tinggi 10 mm dibandingkan dengan Splash yang 170 mm, dia 180 mm. Jadi menurut gue ini oke lah, secara dimensi nggak kecil-kecil amat, tapi juga nggak gede-gede banget. Dan juga dia punya ground clearance yang tinggi, jadi bisa lebih capable dibandingkan dengan Splash atau Suzuki Moonshot, Nyiprat. Tapi meskipun dia lebih pendek dibandingkan dengan Splash, ternyata dia punya bagasi yang lebih besar dibandingkan Splash. Karena bagasi belakangnya, kalau Splash 236 liter, dia bisa sampai 260 liter. Kok bisa ya lebih besar ya? Ternyata si Ignis ini dia punya kursi belakang yang bisa dimaju mundurkan. Jadi kalau misalnya mobil-mobil biasa itu kan kayak Brio, kayak Mirage, kayak March gitu kan, kursi belakangnya itu biasanya udah fix kan, nggak bisa reclining apalagi sliding. Nah
Nah kalau ini dia bisa sliding dan juga bisa reclining, jadi sangat bagus sekali. Dan dia juga kalau dilipat dia 60-40, jadi nggak semuanya kelipat belakangnya. Nah gimana soal mesinnya? Dia menggunakan mesin K12B 1200cc bensin, jadi sama seperti mesinnya si Muncrat, si Nyiprat. Tapi kalau Ignis, dia punya tenaga lebih kecil dibandingkan dengan Splash. Kenapa lebih kecil? Karena mesin-mesin baru Suzuki memang dibuat tenaga lebih kecil, kayak misalnya R3 yang sebelum facelift sama setelah facelift kan tenaganya gedean yang sebelum facelift ya. Yang sebelum facelift itu tenaganya lebih gede, dengan alasan tenaganya lebih kecil dikarenakan konsumsi bahan bakarnya dibuat lebih irit, makanya tenaganya dikecilin. Ya, gitu deh. Termasuk juga si Ignis, dari Splash ke Ignis tenaganya dikecilin gara-gara hal tersebut. Jadi tenaga si Ignis itu 61 kW, sedangkan si Splash itu 63 kW atau sekitar 82 horsepower. Kalau yang Splash itu 84 horsepower dan didapatkan di 6000 rpm. Sedangkan torsinya masih sama di 113 Nm di 4200 rpm, jadi cukup rendah. Nah, masalahnya adalah di India ada versi dieselnya, di mana mesin dieselnya itu sama seperti mesin dieselnya milik R3 yang akan masuk ke Indonesia. 1300cc SVHS, dan dia punya tenaga yang nggak begitu gede, cuma 74 horsepower, tapi torsinya 190 Nm. Jadi ini pasti enak banget. Dan juga kalau misalnya kalian berharap mobil ini ada CVT atau automatic, ternyata dia menggunakan transmisi AMT 5 percepatan. Jadi versi maticnya itu adalah transmisi manual yang diotomatikkan, seperti halnya Suzuki Karimun Wagon R yang menggunakan transmisi AMT, Automatic Manual Transmission. Oke, sebelum kita bahas ngomongin interior dan eksteriornya, mobil ini punya tangki bensin yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan Splash. Kalau Splash dia punya tangkinya 43 liter, yang ini cuma 32 liter. Jadi dikit-dikit harus beli bensin. Kecil banget. Nah sekarang kita ngomongin eksteriornya. Seperti yang gue bilang tadi, ini adalah hal yang gue suka, karena dari konsep ke realitanya itu nggak jauh beda. Dan kalau misalnya kita lihat lebih dekat, ternyata untuk versi Indonesia dia sudah punya lampu LED DRL. Nggak cuma LED DRL, dia juga punya lampu depan projection LED. Nggak sekedar projection halogen atau projection HID. Dia projectionnya LED, jadi selain terang dia warnanya putih, nggak menyilaukan pengendara lain. Velgnya juga berwarna hitam, mungkin nggak selera semua orang. Terus kalau kita lihat bagian belakangnya, ya emang agak kurang sih. Tapi kalau kita lihat konsepnya sih bagus. Jadi kalau menurut gue ini karena bentuk lampunya itu loh, kombinasinya jelek banget. Jadi kelihatannya meskipun retro, harusnya bisa dibikin lebih greget lagi lah, lebih modern lagi lah di bagian belakang ini. Masuk ke interior. Nah, ini yang versi di internasional, dan ini adalah versi India, dan ini adalah bocoran foto interior versi Indonesia dari yang tipe tertinggi. Kayaknya ini tipe GX-nya ya. Di Indonesia kita nggak akan dapat head unit yang canggih, kayak misalnya di versi India atau versi yang di UK. Itu head unit bagus banget, ada Apple CarPlay-nya, Android Auto-nya, navigation-nya, Bluetooth dan kawan-kawan. Pokoknya canggih banget lah, dan bentuknya juga pas gitu kan, kayak apa ya, kayak Mazda tuh nongol gitu layarnya gitu kan. Tapi yang versi Indonesia head unitnya kayak gini, jelek banget. Harusnya jangan di downgrade lah. Dan juga kita lihat di sebelah kanannya itu tidak ada tombol push start stop engine, jadi bisa dipastikan kuncinya sama seperti R3 biasa. So sad. Meskipun begitu, tapi kita cukup positif aja, karena semoga aja dengan pengurangan fitur-fitur tadi harganya jadi lebih terjangkau. At least dia sudah punya AC digital. Kita lihat di situ ya. Terus juga speedometernya ada MID-nya di sebelah kanan, bagus, besar sekali. Di tombol sebelah kanan itu ada tombol untuk mencet-mencet MID-nya. Terus Suzuki juga memberikan detail-detail yang cukup oke gitu ya. Contohnya tempat penyimpanannya tuh di sebelah AC yang sebelah kiri ada tempat penyimpanan. Terus glove box-nya tuh ada 2 buah kompartemen gitu ya, terpisah. Juga steering switch controlnya itu nggak cuma buat audio, tapi juga ada buat telepon atau Bluetooth. Dalam artian meskipun head unitnya kelihatan jelek sekali, dia sudah ada Bluetooth-nya at least. Terus juga di interiornya ini, dia ada beberapa pernak-pernik yang warnanya itu senada dengan eksteriornya. Ditambah di beberapa lingkar AC-nya dan lingkar speedometer itu dikasih motif karbon biar lebih sporty. Ya, seperti itulah. Terus kelengkapan safety-nya juga menurut gue standar ya, ABS, ABD, dual airbags, terus ada ISOFIX di belakang, dan kayaknya cuma itu doang deh, nggak ada tambahan apa-apa lagi. Tapi at least ini sudah
common buat di kelas City Car. Oke, jadi itu aja dari yang bisa gue kabarkan soal Suzuki Ignis. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka, mungkin gue akan pertimbangkan untuk membuat seperti ini di beberapa minggu berikutnya, karena nih bikinnya lebih gampang dibandingkan bikin video-video lainnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Bye! Auto art, Bu. Oke, sebelum kita lanjut ke ngomongin eksterior dan interiornya. Duh.